Baik, mari kita bahas anak-anak tentang kelipatan persekutuan, faktor persekutuan, dan bilangan prima. Sambil Pak Malik bahas, langsung saja kita bahas soal saja ya, karena di dalam soal ini nanti juga ada penjelasannya. Baik, nomor 1, bilangan kelipatan 4 di bawah ini adalah kelipatan ya. Kelipatan itu berarti berlipat-lipat. Kelipatan itu bisa berarti ditambahkan dengan bilangan itu juga ya anak. Misalkan 4 lipat-lipat kan ya, terus komanya nih ditambah 4 lagi ya. Ditambahkan bilangan itu juga, 4 ditambah 4 berapa? 8 ya. Terus 8 ditambah 4 lagi, jadi 4 ditambah 4 ya, diisikan sini. Terus 8 ditambah 4 lagi berapa? 8 ditambah 4 12 ya. 12 ditambah 4 12 ditambah 4 16 16 ditambah 4 berapa? Ya 20. Begitu ya anak ya. Seperti itu kelipatan itu. Dilanjutkan lagi, ditambah 4 lagi, hasilnya ya 20. Begitu dan seterusnya. Ini dan seterusnya. Kalian teruskan sendiri. Atau gampangnya begini anak-anak ya. Yang pertama 4 kali 1 ya. Ini 4 kali 1 artinya 4 kali 1 adalah 4. Terus 4 kali 2. 4 kali 2 8 ya. Terus 4 kali 3 12. Kan ini kali 2, terus ini kali 3 ya, 4 kali 3 gitu ya. Terus 4 kali 4 16 ya, ini ya kalikan 4 terus gitu. 4 berarti yang di sini 4 kali 5, 1 2 3 4 5, berarti 4 kali 5 20. Nah, sekarang 1 2 3 4 5, berarti ini ke 6 ya. 4 kali 6 ya betul 24, gitu dan seterusnya. Itu konsep dari kelipatan 4. Kita lihat dari A, B, C, D ini yang mana yang sama persis ini. Coba sekarang yang A 4,6. Lah ini 6 nya aja sudah salah ya. 6 bukan ya. Di yang A bukan. Terus yang B 48. Oh kok 13 kan ya. 13 bukan. Seharusnya 12. Jadi yang B bukan. Sekarang yang C 48 12 16 20 ya, ini benar ya. Yang C benar ya, sama dengan angka ini ya. Sama kan? Iya. Yang C benar. Yang D jelas salah ya. Ini ada 10 ya, nggak ada yang di sini ya. Di sini tidak ada angka 10, nggak ada. Yang D bu. Baik, sekarang bilangan kelipatan 6 tapi yang kurang dari 20. Kita lihat. Oh, semuanya kurang dari 20 anak-anak ternyata. Baik, kita pakai konsep penjumlahan saja biar nggak bingung ya. Kita tulis 6 dulu, ditambahkan 6 lagi berapa? Tambahkan 6 tambah 6 berapa? 12 ya. Terus ini 12 ditambah 6 12, 6 ditambah 6 12, 12 ditambah 6 berapa? Iya 18. Terus kita isi lagi, ini koma ya. 18 ditambah 6 berapa? 24. Nah tapi kurang dari 20. Ini pertanyaannya kurang dari 20, jadi 24 tidak usah dipakai ya. Angka 24 tidak dipakai. Jadi 6 12 18. Kita cari mana yang sama. 6 12 18 ya. Yang B, yang A salah, ini 16 ini 14 ya, salah ya. B yang benar. Itu ya kelipatan itu.
Soal selanjutnya nomor 3. Perhatikan syarat yang pertama nomor 3. Bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 30 lebih dari 10 ya. Kelipatan 3. Terus syarat yang pertama itu kurang dari 30. Oke. Terus lebih dari 10. Lebih dari 10. Yang A 369 itu betul ya, kurang dari 30, betul kan ini. Nah, tapi apakah lebih dari 10? 3 ini kurang dari 10, 9 juga kurang dari 10, 6 juga. Yang A tidak. Sekarang yang B 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ini benar tidak kurang dari 30? Ya, semua bilangan ini kurang dari 30. Tetapi apakah lebih dari 10? Ada yang lebih, ada yang tidak. Ini yang lebih dari 10 ini. Ini yang lebih dari 10. Sedangkan ini tidak lebih dari 10 ya. Berarti pilihan yang B ini sudah pasti tidak. Ya. Gitu ya kalau bijian itu. Sekarang yang C kurang dari 30 lebih dari 10 syaratnya. Apakah ini bilangannya ini semua kurang dari 30? 12, 15, 18, 21, 24, 27? Ya betul, kurang dari 30. Dan juga lebih dari 10. 12 lebih dari 10. 15 juga lebih dari 10. Ya, 18 juga lebih dari 10. Berarti ini kemungkinan benar. Sekarang yang D kita lihat 33, 36, 39. Apakah ini kurang dari 30? 33 lebih dari 30 sudah salah ya. 36 lebih dari 30, 39 lebih. Satu saja yang lebih dari 30 itu sudah salah ya. Jadi jawabannya tanpa kita hitung kelipatan 3 itu sudah pasti benar C. Kalau soal abijan itu enaknya begini. Nah, sekarang bagaimana kalau bukan soal ini bukan abijan. Sekarang lebih dari 10. Kita cari dulu yang lebih dari 10. 3 ditambah 3, 6 ya, ini ya 3. Terus ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. Nah, ini masih kurang dari 10, kan harus lebih dari 10. Jadi 9 ditambah 3, 12 betul. Dimulai dari ini dulu. 9 ditambah 3, 12. Itu sudah lebih dari 10 dan kurang dari. Kita lanjutkan lagi. 12 ditambah 3 berapa? Ya 15. Ini kelipatan itu ditambah terus gini. 15 ditambah 3 betul 18. 18 ditambah 3 berapa? 21. 21 ditambah 3 berapa? Ya 24. Ini ya. Nah, 24 ditambah 3 berapa Nana? 24 ditambah 3 iya 27. Nah, kalau kita lanjutkan lagi coba. 27 ditambah 3 ya 30. Nah, kita lihat dulu syaratnya kurang dari 30. Lah ini ada 30. Ini bukan kurang dari 30 tapi sama dengan 30 ya. 30-nya tidak usah dipakai ya. Cukup 12 sampai 27 yang kelipatan 3. Jadi jawabannya adalah 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ya, C. Itu ya cara menganalisa soal itu seperti itu. Gampang sekali bukan? Oke, sekarang yang nomor 4. Di bawah ini bilangan kelipatan 4 yang habis dibagi 3 adalah kelipatan 4 tapi habis dibagi 3. Jadi bilangan itu juga habis juga dibagi 4 ya. Bilangan yang pertama dari ini. Bilangan yang pertama itu artinya habis dibagi 4. Kelipatan itu berarti habis dibagi 4 juga ya Nana ya. 4 ditambah 4 ditambah 4, 4 ditambah 4
8. 8 dibagi 4 habis ya kan. Tapi tidak habis dibagi 3. 8 dibagi 3 tidak habis ya. Jadi bilangan pertama itu habis dibagi 4 juga habis dibagi 3. Apakah itu? Ya gampang ya, tinggal kalikan saja. 4 kali 3 yaitu 12. Ini kalau dibalik-balik ya sama saja. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Gitu ya sekalian itu. Bilangan pertamanya adalah perkalian 4 kali 3, yaitu bilangan pertamanya adalah 12. Oke, sekarang kita lah cari dulu pelan-pelan ya. 12 ini kan kelipatan 4, artinya terus ini bilangan pertamanya ada 12, yaitu kelipatannya adalah 4, jadi ditambahkan 4. 12 ditambah 4 ya 16. Perhatikan, 16 dibagi 3 habis tidak? Tidak ya. Yang habis dibagi 3 itu 15, tapi 15 ini bukan kelipatan dari 4 ya. Enggak bisa ya, kalau Pak Malik menjelaskan 16 itu enggak bisa dibagi 3 ya. Tidak habis ya. Jadi 16 ini tidak ya. 16 tidak termasuk. Memang kelipatan 4, tapi tidak habis dibagi 3. Sekarang kita lanjutkan. 16 ini tadi bilangannya kan 16 ya. 16 ditambah 4 berapa? 20. Ini Pak Malik hilangkan dulu aja silangnya biar nggak bingung ya. Nanti terakhir ya. Kita cari dulu kelipatan 4-nya. Kita cari dulu kelipatan 4-nya. 20 ditambah 4 ya 20. Kita lanjutkan lagi sampai panjang nggak apa-apa. 24 ditambah 4 28, betul. 28 ditambah 4 berapa ya 32. 32 ditambah 4 berapa ya? Iya, 36 ditambah 4 gitu. Lanjutkan terus anak-anak. Nah, nanti kita cari syaratnya yang habis dibagi 3. Ini sudah syaratnya, kelipatan 4 sudah kita penuhi. Bilangan ini adalah kelipatan 4 semuanya. 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ini adalah kelipatan 4. Sekarang yang habis dibagi 3. Mana yang habis dibagi 3? Tadi 12 ini adalah perkalian dari 4 kali 3. Jelas ya, ini sudah habis dibagi 3, juga habis juga dibagi 4. Jadi kita tinggal cari yang habis dibagi 3. 16 ini habis dibagi 3 tidak? 16 dibagi 3 ini berapa? Enggak habis ya. 3 kali 5 itu 15. Berarti jawabannya 5 sisa 1. 3 dikali 5 itu 15 ditambah 1. Ini hasilnya kalau 16 dibagi 3, 5 sisa 1 anak-anak. Tidak ya. Kalian cari perkaliannya saja. 16 ini tidak habis dibagi 3. Tidak habis dibagi 3 ini. 20 habis dibagi 3 tidak. 3 kali berapa yang hasilnya 20? Enggak ada ya. 3 dikalikan berapa yang hasilnya 20? Tidak ada ya. Sekarang 24. Caranya seperti itu. 24 dibagi 3 bisa tidak? Atau 3 dikalikan berapa hasilnya 24? Ada tidak? 3 kali 6 18. 3 kali 7 21. Terus 21 3 kali 8 iya 24 ya, ada ya. 3 kali 8. Jadi 24 ini adalah habis dibagi 3. Betul ya. Kita lingkari dulu yang betul, habis dibagi 3. Sekarang 28. 28 habis dibagi 3 tidak? Ada tidak perkalian yang menghasilkan 3 dikalikan berapa hasilnya 28? Tidak ada ya. 3 kali 8 tadi 24. Terus 3 kali 9
27 soalnya. Tidak ya, ini tidak. Sekarang 3 kali berapa yang hasilkan 32? 3 kali 10 itu 30. Nah ini ditambah 2, harusnya kalau ditambah 3 bisa ya. Kan begini, 3 kali 10 itu kan 30. Nah kalau bisa dibagi 3 harusnya ditambah 3. 3 dibagi 3 kan 1 ya. Jadi hasilnya adalah kalau 3 kali 11 itu 33. 33 bisa dibagi 3 ya. Tapi ini 32. 32 tidak habis dibagi 3. Ini tidak habis ya. Ini tidak habis. Sekarang 36 habis tidak dibagi 3. Yuk sambil Pak Malik jelaskan dengan cara porogapit ya. 36 dibagi 3. Kita pakai cara porogapit dulu. Yuk 3 ambil 2-nya dulu. 3 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 3? 3 kali 2 tidak bisa, 6 ya, melebihi ya. 3 kali 1 3. 3 dikurangi 3, ini dikurangi ya. 3 dikurangi 3 0, 6 nya turun ya. 6 ini kan 6 berarti ya. 3 dikalikan berapa yang menghasilkan 6? Atau 3 dikalikan berapa yang mendekati 6? Ya 2 ya. 3 kali 2 itu 6. 6 dikurangi 6 habis 0 ya. Berarti 36 ini bisa dibagi 3 ya. Bisa dibagi 3. 40 bisa tidak? Tidak bisa ya. 40 coba kalian bagi dulu. 40 dibagi 3 bisa tidak dengan cara porogapit? Iya, tidak bisa. Jadi jawabannya adalah 12, 24 dan 36. 12, 24 dan 36. Mana itu? 12, 24 dan 36. Ya, yang B. Itu ya Nana. Nah, langsung Pak Malik lanjutkan di nomor 7 ya. Karena nomor-nomor sebelum nomor 7 tadi soalnya hampir sama. Jadi kalian nanti latihan soalnya setelah Pak Malik terangkan ini ada latihan soal ya. Baik, faktor dari bilangan 45. Pak Malik menyarankan pakai tabel ya. Kalau pakai akar seperti yang ada di buku kalian, pakai pohon faktor ya, kok pakai akar ya. Kalau pakai pohon faktor itu ada kelemahannya ya. Itu kan jumlahnya itu panjangnya itu maksimal itu kan Pak Malik lihat itu kan harus begini. Nah, 3. Lah bagaimana kalau pohon faktornya sampai 4? Sampai tingkatannya sampai 4, ada 1, 2, 3, 4. Nah ini repot nanti kalau pakai pohon faktor ya. Jadi sebaiknya Pak Malik menyarankan untuk menggunakan tabel. Kalau menggunakan pohon akar ya, akar pohon ini ada kelemahannya. Pakai tabel saja ya. Pakai tabel itu biasanya lebih cepat. Nanti di KPK dan FWB cara menggunakan tabel nanti Pak Malik ajarkan cara cepatnya. Cara cepat tetapi tidak melanggar norma-norma hitungan ya. Karena ada cara cepat itu tidak sesuai perkembangan dari ilmu menghitung yang biasa ya. Kalau cara cepatnya itu kita memperingkas suatu tahapan itu boleh. Pak Malik kalian boleh menggunakan cara cepat yang meringkas tahapan-tahapan hitungan. Ini cara cepatnya Pak Malik nanti di KPK dan FPB itu memperingkas tahapan-tahapan. Baik, faktor dari bilangan 45 kita gunakan tabel ya. Tabel ini hampir tidak punya kelemahan ya. Tidak ada kelemahannya. Malik kasih dulu ya, nanti barangkali tabelnya sampai ke bawah. Cukup sampai di sini dulu ya.
sekarang tahapannya caranya begini ya. Ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang bisa membagi 45 ya. 1 bisa tidak? 45 dibagi 1 berapa? Bisa ya? Bisa, yaitu 45. Kalau 2 45 dibagi 2 itu masih sisa tidak? Masih sisa ya ini anak-anak ya. 2 tidak dipakai. Coba sekarang 3. Kalau dibagi 3 sekarang. Oke, cara prokapet ya. 3 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 4? 3 kali 2 6, lebih dari 4 ya, tidak mendekati malah melebihi. Berarti kita turunkan lagi dikalikan 1. Tulis dulu 1. 3 kali 1 3. Nah, 3 taruh di sini anak-anak, terus dikurangi ya. 4 dikurangi 3 berapa? 1. 5-nya turun. Nah, 3 dikalikan berapa anak-anak yang menghasilkan 15 atau mendekati 15? 3 kali 4 12 ya. Masih di bawah 15, kita cari lagi. 3 kali 5 iya, 3 kali 5 itu 15. 3 kali 5 adalah 15. 15 dikurang 15 0. Habis ya, berarti jawabannya adalah 15. Nah. Baik, sekarang coba lagi 3 4. 45 ini dibagi 4 bisa tidak Nana? Habis tidak dibagi 4. 4 itu bilangan genap. Belakangnya ini bilangan ganjil yaitu 5 ya. Seperti yang Pak Malik jelaskan sebelumnya, bilangan yang bisa dibagi 5 itu belakangnya ada angka 5 atau angka 0 ya. 10, 15 itu bisa dibagi 5, 45, 40, 20, 25 itu bisa dibagi 5. 105, 125, 120 itu bisa dibagi 5. Ya, berarti langsung saja 5. 45 dibagi 5 berapakah? Ya, 9. Ada lagi tidak? 6. 45 bagi 6 nggak bisa. Sudah habis ya ini kayaknya ya. Sudah sampai di sini. 6, 7, 8. Kalau 9 nanti ini nanti ketemu lagi sama ya. Cukup sampai di sini. Ya. Sudah selesai. Jadi ini caranya anak mengurutkannya. Faktor dari bilangan 45 itu kita urutkan dulu dari sini, terus arahnya seperti itu ya. Arahnya begitu, ke bawah, ke kanan, ke atas. Ke bawah dulu, ke bawah 1, 3, 5 ke bawah ya. 1, 3, 5. Terus kita ke kanan ada angka 9, kita naik 15, 45. 1,3,5,9,15,45. Manakah ini? 1, 3, 5, 9, 15, 45. Yang mana? Ya, yang B. Nah, itu ya. Kalau ada soal faktor dari 45 itu jawabannya 1, 3, 5, 9, 15, 45. Nah, faktor ini anak-anak yaitu semua bilangan yang bisa membagi 45, yang habis membagi 45. 45 dibagi 1 berapa? Ya bisa 4. Bisa ya 45. Semua bilangan yang dibagi 1 itu adalah bilangan itu sendiri. 45 dibagi 3 bisa kan tadi ini. Itu 5. Terus 45 dibagi 9 ya betul itu 5 ya. Nah 45 dibagi 15 nah ini loh ini. Nah ini tadi 3 kali 15 itu 45. 15 kali 3 juga 45 ya.
Jadi semua bilangan ini itu bisa membagi 45, habis membagi 45. Atau kalau kalian tidak tahu cara seperti ini ya, cari ABC-nya ya begitu. Kalian cari satu-satu begini, nanti kasih lama ya. 45 dibagi 1 bisa, 45 dibagi 3 itu bisa, hasilnya 15. Nah 9 oh bisa. Nah kalau 12 ini 45 dibagi 12 oh tidak bisa. Itu nanti lama ya. Cari yang pakailah cara tabel begini. Ya, Pak Malik ulangi lagi untuk meningkatkan pemahaman kalian. Faktor dari bilangan 45 itu artinya adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi 45. Ini untuk mengisi tabel kolom yang pertama ini anak-anak itu adalah coba dulu 1 sampai 10. Tapi nanti kalau sudah menemukan angka yang sama ya gak usah ya. Kalau angkanya ternyata sama dengan yang atas-atasnya tabel, itu berarti gak usah dipakai lagi. Kita mulai dari angka 1. 45 dibagi 1 berapa? Ya, semua bilangan yang dibagi 1 adalah bilangan itu sendiri. Sekarang 2. Kalau 2 coba, 45 kalau misalkan ini 2. 45 dibagi 2. Habis tidak? Tidak habis loh ya. Oh ya, tidak habis ya. Enggak habis. Coba sendiri kalian hitung 45 bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa ya, tidak habis nanti. Coba sekarang 3. Sekarang kita isi 3. 45 dibagi 3 ya hitungan yang tadi yaitu pakai porogabet ini yaitu hasilnya 15. Sekarang kalau 45 dibagi 4 tidak habis ya. Nah, bilangan yang di bawah yang di belakangnya itu ada angka 5 dan angka 0 itu berarti bisa dibagi 5. Ingat-ingat itu. 40 itu bisa dibagi 5 yaitu 8. 125 itu bisa dibagi 5. 120 bisa dibagi 5. 10 bisa dibagi 5, 15 bisa dibagi 5. Jadi bilangan yang bisa dibagi 5 itu yang belakangnya ada angka 0 dan angka 5. Oke, konsepnya seperti itu. 45 dibagi 5 adalah apa? Ya, 9. 9 kali 5 itu 40. Gitu ya. Jadi harus bisa berpikir bolak-balik agar lebih cepat menghitungnya. Nah, faktor dari bilangan 45 adalah untuk mengurutkannya itu dari sini ke bawah, ke kanan, terus ke atas. Sekarang masuk ke bilangan prima. Bilangan prima mempunyai titik-titik faktor. Faktor itu, nah ini lihat. Kalau 45 ini ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faktornya ada 6. Tadi. Jumlah faktor dari bilangan 45 ini bilangannya totalnya ada 6 bilangan. Nah, kalau bilangan prima, sekarang Pak Malik jelaskan dulu bilangan prima itu apa. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 yang mempunyai faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau yang bisa membagi itu hanyalah 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan ada berarti kalau lebih dari 1 adalah 2. 2 itu bisa dibagi 1 tidak? Ya bisa ya, 2 itu sendiri. 2 bisa dibagi 2 tidak? Yaitu bilangan itu sendiri ya, gitu ya. Terus 3. Tapi beda ya dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu 9. 9 itu bisa dibagi 3, bukan itu sendiri ya. Jadi 9 tidak termasuk bilangan prima ya. 3 bisa dibagi 1, bisa dibagi apa lagi? Gak bisa kecuali 3 sendiri. 3 dibagi 3 1 ya. Terus 5 ya, 5 coba. Kalau 4 tidak ya. 4 itu bilangan genap. Bilangan genap itu pasti bisa dibagi. Pasti bisa dibagi. Nah, pasti bisa habis dibagi. Bilangan genap itu seperti 2, 4, 6, 8 itu bilangan genap. Bilangan genap itu bisa dibagi 2 ya. Maksud jadi bilangan genap itu seperti itu. Terus apalagi 7.
6 bilangan genap tidak masuk ya. 7 dibagi berapa lagi selain 1 dan 7 ya. 7 itu adalah ya 7 ini sendiri ya. 9 ya, kalau ya, Pak Malik tadi contohkan 9 tidak masuk bilangan prima. Nah, 9 itu memang bisa dibagi 1, itu bilangan itu sendiri. Tapi 9 dibagi 9 juga 1, tapi 9 ini bisa lagi dibagi 3. 3 kali 3 itu 9. Jadi 9 nggak masuk meskipun ini bilangan ganjil. Jadi konsepnya itu kalau kalian dicari manakah bilangan prima, itu cari yang ganjil dulu, terus kalian bagi dulu. 51 ini ya anak-anak ya, Malik contohkan angka 51. Ini kalau kita nggak tahu, ini dikira bilangan prima, dikira tidak bisa dibagi lagi oleh 51 itu sendiri ya. 51 hanya bisa dibagi 51 kalau mikirnya seperti itu. Padahal 51 ini bisa dibagi lagi ya anak-anak. 51 ini bisa dibagi 3 ya. Kalau kalian itu ada deret angka, terus ada misalkan ada 49 terus 51 ini tidak termasuk bilangan prima, ini adalah bilangan ganjil saja. Karena 51 ini kalau kita coba itu bisa dibagi 3 dikalikan berapa yang mendekati 5. Kalau dikalikan 2 melebihi ya 6 ya, dikalikan 1. 3 kali 1 3, taruh di sini 5 dikurangi 3 2 ya. Terus satunya turun. 3 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 21? Bisa lo ya. 3 kali 7 ya. Nah, 21. 3 kali 7 itu 21. Artinya 51 ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 17. Jadi 51 ini bukan bilangan prima. Itu ya, hati-hati ya. Begitu juga dengan 9. 9 ini sepertinya jangan terjebak dengan bilangan genap ya. 9 itu sekedar bilangan ganjil tapi bukan bilangan prima ya. 11 ya, 11 itu bilangan prima. 11 tidak bisa dibagi bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri dan 1. 11 ini tidak bisa dibagi bilangan apapun. Dia tidak bisa habis dibagi bilangan apapun ya. Terus 13 ya. Kalau 15 tidak, 15 bisa dibagi 5 ya, yaitu 3 kali 5 15 itu ya, dan seterusnya kalian cari. Nah, Pak Malik punya tabel bilangan prima. Nah, inilah tabel bilangan prima itu. Ya anak-anak, ini tabel bilangan prima itu. Semua bilangan yang ada di sini itu tidak bisa dibagi bilangan apapun. Kalau kalian coba dibagi 3, dibagi 5, semuanya ini coba kalian itu. Ya, ini kalian screenshot. Nanti kalian pelajari bilangan prima itu. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri ya. Jadi 37 ya dibagi 37 baru bisa satu. Tidak bisa dibagi bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri dan bilangan 1 ya. Dimulai dari lebih dari 1. Jadi kalau Pak Malik gabung adalah bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 dan mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya bilangan ini hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Seperti tadi Pak Malik bilang kalau 9 ini sekedar bilangan ganjil tapi bukan bilangan prima karena bisa dibagi 3 kali 3 9 ya. Gitu. Sekarang Pak Malik ada soal 9. Bilangan prima yang lebih dari 25 dan kurang dari 35. Semua bilangan A, B, C, D ini kita lihat dulu apakah lebih dari 25. Dimulai dari angka yang pertama ya. Angka yang pertama ini lebih dari 25. Terus angka yang terakhir kita lihat 33, 34, 33, 31. Ini kurang dari 35 semua ya. Kemungkinannya benar ya. 4A, B, C, D ini kemungkinannya benar. Sekarang kita cari apakah itu bilangan prima ya. Sekarang 27 kita melihat A. 27 ini bilangan prima tidak? Tidak ya. 27 itu bisa dibagi 3. Ya tidak. Bisa dibagi 3 tidak.
Ya bisa dibagi 3, yaitu 9 ya. 9 kali 3 itu 27. Syarat dari bilangan prima itu hanya tidak bisa dibagi siapapun, tidak bisa dibagi bilangan apapun kecuali dirinya sendiri. Jadi 27 ini bukan, yang A jawabannya bukan. Sekarang kita lihat yang B. 29 di, oh ya, kita lihat dulu yang ini sudah pasti tidak. Yang B 29 bisa tidak dibagi itu, atau kalian lihat di tabel tadi yang kalian screenshot itu bisa. Tapi kan kalau kalian mengerjakan soal di sekolah kan nggak boleh melihat tabel ya, nggak boleh melihat buku ya. Ya, kita lanjutkan yang B. Ya, 29 itu bilangan prima tidak? Bisakah dibagi 3, bisakah dibagi 4, bisakah dibagi 5, bisakah dibagi 6, bisakah dibagi 7? Ya, tidak bisa ya. Tidak ada bilangan apapun yang habis membagi 29. 29 dibagi 3 tidak bisa habis. 29 dibagi 4 juga tidak bisa habis. Jadi 29 ini benar bilangan prima. Sekarang 31 ada tidak yang habis membagi 31? Coba dibagi 2, nggak bisa. Dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 5 dibagi, oh, kalau 30 bisa. 30 dibagi 5, nah ini 31 ya, 31. Berarti 31 ini tidak ada bilangan apapun yang bisa membaginya kecuali bilangan itu sendiri. Ini bilangan prima. 33, wah hati-hati anak-anak. 33 bagaimana ya. Lihat, ada angka kembar ya, kalian ingat. Kalau ada angka kembar itu pasti bisa ada 2 angka kembar. Ada 2 angka kembar, misalkan 11, 22, 33, terus 44, 55 ya, 55, 66, 77, 99. Ini sekilas mirip bilangan prima ya. Apalagi yang ganjil-ganjil ini 11, 33, 55, 77, apalagi 77 ini. Kalau kita nggak tahu menganalisanya, dikira bilangan prima, padahal bilangan ganjil saja ya. Bilangan kembar ini itu artinya bisa dibagi 11. 11 dibagi 11 1 ya. Tapi ingat, kalau angka kembar ini 11 ini bilangan prima, yang 11 ini bilangan prima ya. Karena tidak ada bilangan apapun yang bisa membagi 11 habis. Dibagi 2 tidak habis, dibagi 3 tidak habis, dibagi 4 tidak habis. Nah, kita beranjak ke 22. 22 ini bilangan genap. Jadi enggak. 33 itu adalah bisa dibagi 11. 11 kali 3 itu 33. Ini juga 55 itu 5 kali 11. 66 ini 6 kali 11 ya. Ini sebenarnya 5 kali 11. 6 kali 11 ya. 7 kali 11. 9 kali 11. Itu ya. Awas, jadi 33 ini bukan bilangan prima karena bisa dibagi 11 atau dibagi 3. 22 bisa dibagi 2 yaitu 2, yaitu 11 ya. 3 dikali 11 33. 34, 4 ini adalah bilangan genap. Ya, Nana. Bilangan genap, kalau belakangnya ada bilangan genap itu semuanya bilangan genap ya. Bilangan genap itu pasti bisa dibagi 2. Kalian coba sendiri 34 dibagi 2 pakai fotokopir ya. Jadi ini bukan bilangan prima. Sekarang kita lihat yang C. Yang C ada 33, sedangkan 33 ini bisa dibagi 11 tadi ya. Nih, 11 kali 3 adalah 33. Ini tidak, yang C bukan jawaban yang benar. Ya, yang D. Terus selanjutnya faktor 35
Yang merupakan bilangan prima adalah faktor itu semua bilangan yang bisa membagi habis 35. Kita cari dulu 35 ya, masih ingat ya caranya tadi pakai coba kalau bagi 1, tapi ya harus dimulai dari 1 ya. Semua bilangan yang bisa dibagi semua bilangan yang dibagi 1 adalah bilangan itu sendiri. Sekarang kalau dibagi 3 dibagi 2, 35 dibagi 2 habis tidak ya, 2 tidak termasuk, 2 tidak termasuk. 35 dibagi 2 ini nanti sisa ya, nggak bisa. Kalau 36 bisa. 6 itu kan bilangan genap. Bilangan genap itu pasti bisa dibagi 2. Coba sekarang 3 juga tidak bisa. 35 coba dibagi 3, hasilnya berapa? Nggak ada ya, koma nanti sisa ya. 4 apa lagi? 5 ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi bilangan genap ya. 4 itu bilangan genap. Berarti kita langsung ke 5. 35 dibagi 5 ya 7. Ada lagi tidak? Ada ya. Nanti sampai 6 ini bukan. Nanti kalau 7 nanti 5 lagi. Kalau misalkan ini 7, 35 kali dibagi 7 5. Nah, sama ya, sama dengan atasnya, dan enggak usah. Ini enggak usah. Jadi ingat ya caranya, faktor itu ke bawah, ke kanan, terus ke atas. 1, 5, 7, 35. Ini faktornya dari 35. Nah, ini yang tambahan pertanyaannya adalah yang bilangan prima. Mana yang bilangan prima? 35 ini bukan bilangan prima. Bukan ya? Bukan. Terus 1 ini bilangan prima tidak? Syaratnya adalah lebih dari 1 ya, lebih dari 1 yang tidak bisa dibagi apapun kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini tidak lebih dari 1. Jadi harusnya jawabannya adalah 5, 7 itu bilangan prima. 5 dan 7. Jadi ini nggak ada jawabannya ya. Yang D juga salah, C juga salah, B salah. Jadi misalkan E itu jawabannya, yang benar adalah 5 dan 7 saja bilangan primanya. Lihat tabelnya yang Pak Malik perlihatkan tadi ya, dimulai dari angka 2 ya, 1 tidak, 2, 3, 5, 7, 11, 13 gitu ya. Oke, sekarang Pak Malik menjelaskan tentang kelipatan persekutuan berupa soal ya. Kelipatan persekutuan antara 10 dan 15 adalah, yang dimaksud kelipatan itu seperti tadi anak-anak ya, ditambahkan oleh bilangan itu sendiri ya. Jadi ini kita lihat dulu 10, ini 10 berarti ditambahkan 10 ya, ditambahkan oleh itu sendiri. Jadi dimulai dari 10 ya, persekutuan 10 ya. Jadi kalau 10 tambah 10 ya 20. Terus 20 tambah 10 ya 30. Itu cara mencarinya. Terus 30 tambah 10 ya 40 ini. Terus lanjut lagi, tambah 10 50 dan seterusnya ya, 50. Berarti ini 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 ya. Kalau kalian sudah tahu konsepnya, langsung aja dilanjutkan sendiri, nggak usah ditambah-tambah dengan kelamaan ya. Sekarang 15. Ini cara yang pertama Nana. Nanti ada cara cepatnya khusus untuk soal ABC-an saja ya. Karena kalau uraian ya, kalian harus menghitung seperti ini. Dimulai dari angka 15, berarti ditambahkan oleh bilangan itu sendiri, ditambah 15. Berapa?
15 tambah 15 30. Terus 30 ditambah 15 ya 45. Yuk 45 ditambah 15. Ayo, harus bisa ya menghitung seperti ini. 5 ditambah 5 10. 1 ditambah 4 5 ditambah 1 60 ya. Itu ya. Terus tambah 5 lagi. Tambah 5 tambah 15. 60 ditambah 15 berapa? Ya 75. 75 ditambah 15 berapa? Ya 90 ya. Kalian lihat ini sampai di sini, manakah angka yang sama ya? Kelipatan persekutuan itu cari angka yang sama. Cari yang sama. 10 tidak ya. 10 nggak ada yang sama. 20 nggak ada yang sama ya. Lihat ini 30. Nah sama kan ini, sama. Cari lagi 40 50 nggak ada. Lah ini lihat 60 sama 60 ini ya sama ya. Ini sama. Ini sama. 75 ada tidak? 75 di atas nggak ada. 90 ada 90 sama. Yang sama ini ada 3 ya. Jadi 30 60 dan 90 anak-anak. 30 60 90 mana jawabannya? Ya yang A. Ini cara kalau uraian. Kalau ABC-an nggak perlu begini. Nggak perlu begini, nggak usah kelamaan. Kalian cek satu persatu ABC-an ini. Kalau pakai cara ini kelamaan ya. Kalian cek satu persatu dari A, B, C, D ini yang bisa dibagi 10, karena ini kan kelipatan itu pasti lebih ya, lebih dari 10 ya, lebih dari 10 namanya kelipatan itu 20 30 gitu ya, dan lebih dari 15. Cari dari ketiga bilangan ini ya, ke semua bilangan ini yang bisa dibagi 10 dan juga bisa dibagi 15, yang habis dibagi 10 dan habis dibagi 15. Coba yang A, 30 dibagi 10 bisa tidak? Bisa. Nolnya dicoret, hasilnya 3. 60 dibagi 10 ya bisa 6. 90 dibagi 10 90 dibagi 10 tinggal coret nolnya, ini sama dengan 9. Itu ya. Jadi bisa dibagi 10 semuanya. Sekarang kalau dibagi 15, 30 dibagi 15 berapa? 2 ya. 15 kali 2 itu 30. 5 kali 2 10. 1 kali 2 2 tambah 1 30. Nah, gitu caranya ya. Bisa ya. Bisa. Sekarang 90 dibagi 15 bisa tidak? Kalau kalikan 4 60 ya. Coba sekarang kalikan 6. 15 kali 6. 15 kali 6. 5 kali 6 berapa? 30. 1 kali 6 6 ditambah 3 9. Berarti bisa ya. 90 dibagi 15 itu jawabannya 6 ini. Jadi ini kelipatan persekutuan dari 10 dan 15. Karena ketiga angka ini bisa dibagi 10 dan 15. Ini enak, langsung ketemu A. Yang B juga begitu, nanti kita cari. Ini bisa dibagi 10 semuanya karena di belakangnya ada 0. Langsung aja cari yang dibagi 15. 40 dibagi 15 tidak habis ya, tidak bisa. Kalau ini 45 bisa. Ingat ya, seperti itu. 60 bisa. Nah, ini jawabannya 40 ini enggak bisa. Ini 80 yang enggak bisa. Ini 50 enggak bisa dibagi 15. Gitu cara cepatnya. Dicek ABC-nya satu persatu.
Ya, terus 7 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 63? 7 kali 8 berapa? 7 kali 8 56 kali 9. 9 kali 7 ya 63 ya. 63. Habis ya. Jadi di 133 ini habis dibagi 7. Ini benar. Tapi ini yang ditanyakan adalah bukan ya, yang bukan. Ini habis dibagi 7. 105 sekarang. Ini ada 10, berarti cukup 1 ya. 7 kali 1 7. 10 dikurangi 10 dikurangi 7. 10 dikurangi 7 3. 5-nya turun. Nah, 7 dikalikan berapa? Yang mendekati atau sama dengan 35? 7 kali 5 ya. 7 kali 5 itu 35. Habis berarti 105 ini bisa dibagi 7. Tidak ya, pertanyaannya adalah bukan ya. Tinggal 2 anak-anak. Pak Malik lihat ini angka 49 aja yang kecil dulu anak-anak. 49 dibagi 7 bisa tidak? Coba sekarang kita urut. 7 kali 6 berapa? 7 kali 6 itu 40 berapa? 42. Sekarang 7 kali 7 tinggal ditambahkan 7 ya, 49. Iya betul. 7 kali 7 adalah 49. Jadi ini bukan ya. Karena bisa dibagi 7 gitu ya. Bilangan di bawah ini yang bukan ya, yang adalah bukan. Berarti kita cari yang tidak bisa dibagi 7. Sudah ketemu yaitu C.